11 1001 3408 139. Saya dari kelas akuntansi Malang semester 5. Di sini saya ingin membahas tentang ekonomi Islam. Pertama-tama, saya ingin membahas apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid, sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis atau berusaha guna memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Rasulullah SAW sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis laku pedagang bersama istrinya Khadijah. Di sini saya juga ingin menyampaikan tentang ekonomi Islam menurut para ahli. Yang pertama ada dari Muhammad Abdul Manan, yaitu ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada 4 bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua ada dari M.M. Matawali. Ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Beliau memberikan alasan bahwa dalam ajaran Islam tersebut, perilaku seseorang dan masyarakat dikendalikan ke arah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga ada dari Hazanul Zaman. Ekonomi Islam yaitu pengetahuan, aplikasi, dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Di sini saya juga ingin menjelaskan tentang tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua ada memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat ada memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Selain ada tujuan ekonomi Islam, ada juga prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. Di sini kita juga bisa membandingkan antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Kalau dari sisi ilmu ekonomi Islam, yang pertama itu adalah manusia sosial namun religius. Yang kedua, menangani masalah dengan menentukan prioritas. Yang ketiga, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam. Yang keempat, sistem pertukaran dituntun oleh etika Islami. Sedangkan ilmu ekonomi konvensional yang pertama itu adalah manusia sosial. Yang kedua, menangani masalah sesuai dengan keinginan individu. Yang ketiga, pilihan alternatif kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu atau egois. Yang keempat, pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar. Sekian penyampaian materi ekonomi Islam dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.